Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah warzuqna Allahumma ash-shahadata fi sabilika. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hadis ke-60 dalam bab al-muraqabah dari kitab Riyadhis Shalihin. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhis thiyabi. Suatu ketika saat kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian yang serba putih. Pakaiannya putih bersih. Syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar. Kemudian rambutnya hitam pekat, tidak terlihat bekas perjalanan sama sekali. Jadi seolah-olah orang itu tiba-tiba ada. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun, padahal tidak ada yang mengenalinya. Dia orang asing, akan tetapi seperti orang penduduk Madinah. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian orang itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di dekatnya, mendekatkan lututnya, lalu meletakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan atau jelaskan kepadaku tentang Islam. Orang ini mengajukan pertanyaan dan memanggilnya dengan panggilan Muhammad, padahal para sahabat tidak memanggil dengan panggilan tersebut, karena Allah Ta'ala sudah mengingatkan, la taj'alu du'a'an nabiyyi bainikum kadu'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah salah seorang di antara kalian memanggil Nabi langsung dengan namanya, sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Maka para sahabat yang ada di Madinah tidak mungkin memanggil dengan panggilan ya Muhammad. Jadi seolah-olah orang ini adalah orang Arab Badui, orang Arab dari kampung yang tidak mengerti adab dan tata krama. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu apabila kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, dan kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, lalu berhaji ke Baitullah apabila kamu mampu. Ini adalah rukun Islam yang 5. Kemudian orang tersebut mengatakan, sodaqta, fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu.
Orang yang bertanya tadi membenarkan jawabannya. Maka para sahabat pun terheran, bagaimana mungkin orang bertanya dijawab lalu dia membenarkan, seolah-olah dia sudah mengerti. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian dia bertanya, jelaskan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu beliau menjawab, iman adalah apabila kamu mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, kitab-kitab suci yang Allah turunkan, rasul-rasulnya, utusan-utusannya, hari akhir, dan kamu mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia mengatakan, sodakta, engkau benar. Yang kedua tentang iman. Jadi iman dan Islam apabila disebut salah satu maka bermakna sama. Bisa diartikan iman itu adalah Islam, tapi ketika disebutkan bersamaan maka bisa berarti beda. Sehingga Islam adalah apa yang nampak dari perbuatan-perbuatan kita, seperti mengikrarkan syahadat, mendirikan sholat, menunaikan puasa, berhaji. Sedangkan iman di sini adalah tentang hal-hal yang tidak terlihat, yaitu meyakini Allah, meyakini malaikat-malaikat, dan seterusnya, hari kiamat, tentang takdir Allah. Kemudian fa akhbirni 'anil ihsan, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, seolah-olah Allah di hadapanmu. Apabila tidak mampu seperti itu, maka sesungguhnya Allah mengawasimu. Disinilah syahid dari bab ini. Maka kita diperintahkan untuk menyembah Allah dengan perasaan kita berhadapan dengan Allah, atau kita merasa diawasi oleh Allah. Jadi bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena diawasi orang lain, tapi benar-benar merasa diawasi oleh Allah. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian dia bertanya lagi tentang hari kiamat. Kemudian lalu dijawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengerti daripada yang menanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian dia mengatakan, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Tanda-tanda hari kiamat beliau sebutkan apabila ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya, tuan perempuannya. Kemudian apabila engkau melihat orang-orang miskin, pengembala kambing yang tidak memakai alas kaki, mereka mulai berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Tsumman talaq, kemudian orang itu pergi. Falabithtu maliyan, lalu setelah beberapa lama aku menunggu. Tsumma qala, beliau
bertanya kepadaku, kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa orang tadi? Orang yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang pokok-pokok agama kalian. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini menceritakan tentang malaikat Jibril yang menyerupakan diri sebagai seorang laki-laki yang berpakaian putih, serba putih, bersih, dengan rambut yang hitam pekat. Maka para ulama menjelaskan di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apabila seorang ingin menemui orang-orang yang utama, orang-orang yang terhormat, maka hendaknya dia memakai pakaian yang layak, sebagaimana Jibril alaihissalam lalu menanyakan tentang Islam, menanyakan tentang iman, menanyakan tentang ihsan. Jadi itu adalah urutan. Pertama, orang Islam melakukan rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, kemudian dia beribadah dengan baik seolah-olah berhadapan dengan Allah. Kemudian seolah-olah apabila tidak mampu, maka seolah-olah Allah mengawasinya. Kemudian disebutkan juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tandanya adalah apabila seorang ibu dari golongan budak melahirkan tuan perempuannya. Maka yang disebutkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, an takthura sarariyu hatta talidal amatu as-surriyatu bintan li sayyidiha. Karena pada akhir zaman nanti banyak tawanan-tawanan perempuan. Lalu tawanan tersebut melahirkan anak dari tuannya. Ada pula ulama yang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah pada akhir zaman kelak banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, sehingga ibunya itu seperti budaknya sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan bagi para santriwan, santriwati. Jangan sampai termasuk dalam golongan tersebut. Jadi syahid dari hadis ini adalah kita ketika beribadah kepada Allah, kita merasa seolah-olah sedang berhadapan dengannya, merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita bersungguh-sungguh dan kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.